Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rian Galang Putra dengan NIM 24020201057. Saya akan membahas upaya kita sebagai generasi muda dalam menjunjung tinggi etika Pancasila. Yang pertama akan saya mulai dengan menjelaskan definisi dari etika Pancasila itu sendiri. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sejak ribuan tahun yang lampau, ketika negara Indonesia belum berdiri, etika Pancasila juga mencakup keutamaan moral seperti cinta kasih terhadap pencipta dan sesama, pengendalian diri, penghargaan terhadap orang lain, serta keadilan merupakan sifat karakter manusia yang harus dikembangkan. Di sini ada tantangan pada generasi muda. Yang pertama, kurangnya pemahaman nilai Pancasila dan terpengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, penggunaan media sosial yang tidak bijak, sikap individualisme, serta penyimpangan moral, ujaran kebencian, dan budaya korupsi. Adapun upaya yang dapat dilakukan generasi muda dalam menjunjung tinggi etika Pancasila. Yang pertama, pada pendidikan formal, sejauh mana kurikulum pendidikan di semua jenjang telah mengintegrasikan nilai Pancasila secara efektif? Apakah metode pengajaran yang digunakan sudah efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila? Sejauh mana guru mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai Pancasila? Apakah guru memiliki potensi? Dan untuk pendidikan non-formal, seberapa besar peran organisasi kepemudaan dalam menanamkan nilai Pancasila? Bagaimana peran media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila? Apakah konten media massa sesuai dengan nilai Pancasila? Untuk yang kedua, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja. Untuk yang ketiga, peran pemerintah, pembuatan kebijakan. Sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung upaya menjunjung tinggi nilai Pancasila? Penegakan hukum, apakah sistem hukum sudah cukup efektif dan memberikan efek jera? Untuk sosialisasi, apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi secara efektif tentang nilai Pancasila? Yang keempat, tantangan dan hambatannya. Yang pertama ada perkembangan teknologi, globalisasi, dan pluralisme. Yang kelima, solusi dan rekomendasi. Penguatan pendidikan karakter. Perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter sejak dini agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam diri setiap individu. Dan peningkatan peran keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anaknya. Dan peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Serta pemerintah perlu membuat kebijakan yang kondusif untuk membangun nilai-nilai Pancasila dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Kesimpulannya, analisis di atas menunjukkan bahwa upaya menjunjung tinggi etika Pancasila di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang kompleks dan terus berlanjut. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, di sini saya menemukan temuan utamanya, yaitu yang pertama, pada pendidikan. Pendidikan formal dan non-formal memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Namun, perlu adanya perbaikan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan peran guru agar lebih efektif. Yang kedua, pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih beragam. Beberapa aspek seperti toleransi dan gotong royong telah tertanam kuat, namun masih ada tantangan dalam mengatasi masalah seperti korupsi dan ketidakadilan. Dan pada peran pemerintah, kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, perlu adanya konsistensi dalam penerapan kebijakan dan penegakan hukum. Dan pada tantangan, perkembangan teknologi, globalisasi, dan pluralisme menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Dan untuk kesimpulan akhirnya, saya untuk menjunjung tinggi etika Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Upaya yang telah dilakukan perlu terus ditingkatkan dan inovasi. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan memberikan satu kasus pelanggaran etika Pancasila di Indonesia dan faktor pelanggarannya itu sendiri.
Yang pertama, kasus korupsi merupakan salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat negara hingga pejabat daerah. Korupsi jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan aksi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama seringkali melanggar sila pertama, Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah itu ada kasus diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang bisa disebut dengan SARA. Masih sering terjadi di Indonesia. Peristiwa ini bertentangan dengan sila ketiga, yang menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Penyebaran hoaks juga ujaran kebencian melalui media sosial dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan ini bertentangan dengan sila ketiga dan keempat Pancasila. Setelah itu ada pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah, seperti kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari kasus-kasus di atas dapat saya lihat bahwa pelanggaran etika Pancasila seringkali terjadi karena beberapa faktor, antara lain lemahnya penegakan hukum, karakter yang masih kurang efektif, membuat generasi muda kurang memahami nilai Pancasila dan mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi seperti media sosial yang memudahkan penyebaran informasi yang tidak benar dan ujaran kebencian. Melihat berbagai kasus di atas, upaya menjunjung tinggi etika Pancasila perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan karakter yang harus dimulai sejak dini dan terus dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Masyarakat perlu ditingkatkan literasi digitalnya agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan ujaran kebencian. Kerjasama semua pihak untuk upaya menjunjung tinggi etika Pancasila membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dan penting untuk diingat, analisis ini merupakan gambaran umum dan dapat terus dikembangkan dengan data dan penelitian yang lebih mendalam. Sekian, saya Rian Gilang Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.